Pelatih PSIS sulit datangkan pemain lokal berpengalaman karena mahal. Di tengah jendela bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2024-2025 sejauh ini PSIS Semarang masih belum melakukan perkenalan pemain lagi. Satu nama yang sempat diperkenalkan pada November silam yakni Gustavo Souza. Pemain asal Brasil itu dipastikan jadi pemain baru PSIS di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Kehadiran Gustavo untuk menambah ketajaman di lini depan. Di sisi lain, PSIS mengumumkan telah melepas 3 pemainnya yakni Fernandinho dan Taufes Kandari. Satu nama lagi, yaitu Zalnando dilepas karena masa pinjamannya dari Persib sudah habis. Adapun untuk pemain yang kemungkinan akan menambah kekuatan PSIS pada putaran 2 yakni Sudi Abdallah, pemain timnas Burundi itu selama mengalami cedera tetap berada di Semarang, dan saat sembuh dari cedera beberapa waktu ia tetap menjalani latihan bersama PSIS. Meski belum resmi diumumkan, namun kemungkinan besar Sudi akan masuk pada putaran kedua. Dengan demikian, lini depan PSIS pada putaran kedua akan semakin tajam dengan masuknya Gustavo dan Sudi. Pelatih PSIS Gilbert Agius mengatakan untuk tambahan pemain baru lainnya kemungkinan masih ada, tetapi mungkin pemain muda. Disinggung soal kemungkinan mendatangkan pemain lokal berpengalaman, Gilbert menilai hal tersebut cukup sulit sebab pemain lokal berpengalaman punya nilai kontrak sangat mahal. Mungkin akan ada tambahan selain Gustavo dan Sudi, tapi kita belum tahu. Kita akan coba tambah pemain lokal, untuk pemain senior mungkin sulit. Untuk mendatangkan pemain lokal senior ke PSIS dari sesama klub Liga 1 sangat sulit karena sangat mahal, kata Gilbert. Soal perjanjian khusus, ini jawaban CEO PSIS terkait Pratama Arhan. Masa depan bek timnas Indonesia, Pratama Arhan, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, terutama setelah kabar pemutusan kontraknya oleh klub Korea Selatan, Suwon FC, dalam upaya cuci gudang. Spekulasi pun merebak, apakah pemain berusia 23 tahun ini akan melanjutkan karir di luar negeri atau kembali ke tanah air. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, angkat bicara terkait kemungkinan Arhan kembali ke klub yang membesarkan namanya itu. Soal Arhan, tanya agennya ya, Pak Dusan, mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik, ujar Yoyo di Semarang pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024. Jika Pratama Arhan memutuskan untuk kembali bermain di Indonesia, PSIS Semarang menjadi klub yang harusnya pertama komunikasi dengan Arhan. Kala itu, Yoyo Sukawi mengungkapkan bahwa PSIS, Arhan, dan agennya telah sepakat mengenai arah karir sang pemain. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, ucap Yoyo.